Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini kami dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Anissa akan melakukan Jendela Anissa, obrolan santai seputar kesehatan ibu dan anak yang kelima. Jadi pada pagi hari ini materinya itu tentang kesehatan gigi dan mulut pada balita dan juga ibu hamil. Hari ini dipandu oleh saya, Muhammad Fatir. Sudah bersama saya narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Gigi Nolista Indarasit, spesialis ortodonsi. Bagaimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Dokter Fatir. Ya, sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Jadi beliau namanya Dr. Nolista Indarasit, spesialis ortodonsi, lahir di Bitung, tanggal 13 Desember tahun 1980. Praktek di Rumah Sakit Anissa pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 14 sampai 17. Ya. Beliau merupakan lulusan FKUI tahun 1998. Lalu untuk spesialisasinya di FKG UGM tahun 2011. Ya, masuknya gitu ya. Masuknya. Lulusnya 2019 ya. Lulusnya 2014 dong. 2014. Iya. Lama nanti studinya. Beliau sudah di RSI Anissa sejak tahun 2015. Ya. Sekaligus menjabat sebagai direktur umum. Iya. Oh iya. Oke. Mungkin langsung saja ya. Ya, boleh. Tentang materi, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Gigi Nolista Indarasit, spesialis ortodonsi. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Fatir atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini kita bisa bersilaturahmi secara online nih, sambil kita sharing materi tentang kesehatan gigi dan mulut balita dan ibu hamil. Jadi mungkin skemanya santai aja kita ya, karena obrolan santai ya Dokter Fatir ya. Betul dok. Oke, mungkin kita mulai dari pertumbuhan gigi balita. Jadi sedikit saya sharing dulu ya tentang ilmu gigi pertumbuhan tentang kesehatan gigi pada balita, dan nanti mungkin nanti akan kita lanjut dengan kondisi gigi pada ibu hamil. Nah, ini untuk pertumbuhan gigi balita. Jadi pembentukan gigi itu sebenarnya sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, ini trimester pertama atau 4 minggu sampai bayi itu lahir. Kemudian erupsi gigi. Erupsi gigi itu gigi yang muncul pada gusi setelah bayi lahir. Nah, biasanya kalau masyarakat ini sering menyebutnya sebagai gigi susu. Nah, gigi susu ini biasanya umumnya mulai tumbuh usia 6 atau 8 bulan. Tapi kadang-kadang ada juga yang mulai tumbuh giginya itu di usia 12 bulan ada juga gitu ya. Jadi bervariasi sebenarnya untuk usia tumbuh gigi susu nih. Kadang-kadang ada bunda yang khawatir juga, kok gigi susu nih nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Jadi ada variasi untuk usia tumbuhnya gigi susu di dalam rongga mulut si bayi itu. Kemudian untuk tanda-tanda erupsi, nah ini biasanya ada tanda-tanda pada saat gigi itu akan tumbuh di rongga mulut. Jadi bayi itu kadang lebih rewel biasanya, karena gusinya ini akan ditembus oleh gigi ya, jadi biasanya merasa sedikit sakit atau gatal gitu ya. Kemudian kadang juga pipi ini berwarna merah, begitu juga dengan gusi juga kadang terlihat agak bengkak gitu. Kemudian bayi juga banyak mengeluarkan air liur nih. Jadi kalau istilahnya suka ngeces ya, itu istilah orang mana tuh? Kemudian kadang-kadang kehilangan nafsu makan ya, karena tidak nyaman ya di mulut ya. Kemudian bayi juga suka menggigit-gigit benda. Nah, ini biasanya karena gusinya tuh terasa gatal. Jadi kita bisa memberikan titer. Jadi bisa titer itu nanti kita bisa masukkan ke kulkas atau disiram air dingin itu, terus nanti digigit-gigitan ke bayi itu lumayan bisa mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh adik bayinya. Kemudian itu tanda-tanda pada saat gigi akan tumbuh. Kadang ini juga orang tua juga kadang suka bingung, kenapa nih bayinya rewel gitu ya. Ternyata salah satu tandanya adalah itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kadang juga ada yang sampai mengalami demam.
tapi demamnya ini nggak terlalu tinggi ya, suhunya. Jadi nanti kalau misalnya memang pada usia-usia yang 6 atau 8 bulan tadi, nah mungkin Bunda bisa melihat kalau ada bayinya demam, mungkin bisa dilihat atau jangan-jangan karena giginya yang mau tumbuh gitu, Dok. Kemudian perawatan gigi balita. Nah, ini untuk cara merawat mulut bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, biasanya ini giginya belum tumbuh ya, belum ada di rongga mulut. Nah, apa sih yang bisa dilakukan bunda-bunda di rumah? Pertama, kita bisa lakukan bersihkan gusi bayi dengan kain lembab, atau biasa kita pakai kain kasa. Jadi kain kasa nanti dibasahkan dengan air hangat, kemudian disapukan ke rongga mulut si bayi itu. Ini biasanya sih untuk menghilangkan biasanya sisa-sisa susu ya, baik itu dari susu ASI sendiri ataupun bayi yang tidak bisa ASI atau harus minum susu formula. Kemudian jangan biarkan bayi tidur sambil minum susu dengan menggunakan botol susunya. Nah, ini sebenarnya untuk kepembiasaan ini. Kalau pada saat ini giginya belum tumbuh mungkin belum ada pengaruhnya ya, tapi nanti pembiasaan yang terus berlanjut sampai usia bayi gigi susunya sudah mulai tumbuh dan masih membiasakan botol minum tidur dengan botol susu. Nah, ini juga yang nantinya bisa menyebabkan gigi pada anak-anak itu berlubang. Kemudian selesai menyusui, ingat untuk membersihkan mulut bayi dengan kain kasa kembali. Kemudian jangan menambahkan rasa manis pada botol susu. Jadi memang susu saja yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini. Kemudian lanjut untuk perawatan gigi pada usia selanjutnya, yaitu usia 6 bulan, mulai usia 6 bulan. Nah, ini biasanya gigi sudah mulai tumbuh ya, Dokter Fatir ya. Jadi pada saat gigi mulai tumbuh, nah ini sama ya, kita menggunakan kain kasa kembali. Kadang-kadang Bunda juga nanya kenapa sih pakai kain kasa. Jadi kain kasa ini ada teksturnya yang bisa mengangkat sisa-sisa susu yang ada di dalam, yang menempel pada gigi bayi. Kemudian saat gigi geraham bayi mulai tumbuh, mulai gunakan sikat gigi yang kecil dengan permukaan lembut dan bahannya biasa dari nilon. Nah, ini biasanya kita letakkan, ada sikat gigi yang dijual di pasaran banyak ya, dimasukkan nanti bisa dipasangkan di jari ibu atau ayah dan nanti bisa disikatkan ke gigi si bayi. Kemudian jangan gunakan pasta gigi dan ingat untuk selalu membasahi sikat gigi dengan air, supaya kenapa dibasahi dengan air supaya tidak mengiritasi. Terus jangan menggunakan pasta gigi, biasanya pasta gigi ini mengandung fluor, jadi kalau kelebihan fluor itu kan kurang baik juga buat gigi si bayi. Kemudian periksakan gigi anak ke dokter gigi setelah 6 bulan sejak gigi pertama tumbuh atau saat usia anak 1 tahun. Nah, itu bisa si bayi bisa dibawa ke dokter gigi. Pertama biasanya sih untuk pengenalan ya, supaya anak-anak ini nggak takut ke dokter gigi. Karena kan biasanya anak-anak tuh sudah dalam pikirannya tuh dokter gigi tuh menyeramkan gitu. Belum gurnya, belum suaranya yang kencang gitu ya. Jadi anak-anak udah takut duluan gitu. Saya juga kadang takut. Tapi sekarang nggak takut ya. Nah, jadi untuk menghilangkan hal tersebut, biasanya anak-anak sudah mulai kita ajak ke dokter gigi, perkenalan, ruangannya, terus alat-alatnya itu bisa kita kenalkan. Dan usia 6 bulan ini, kenapa usia 1 tahun sih dibawa? Jadi biasanya pembentukan karies itu terbentuk dalam rentang waktu 6 bulan. Makanya kenapa ada anjuran untuk setiap datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, nah itu. Jadi pembentukan karies atau gigi berlubang itu biasanya terjadi dalam 6 bulan gitu. Kemudian lanjut untuk perawatan gigi pada usia 13 sampai 24 bulan. Jadi kalau anak-anak ini sudah bisa berjalan, untuk membersihkan giginya, anak-anak ini bisa dibantu oleh orang tuanya. Jadi caranya ibu menyikat gigi, tapi ibu itu berada di belakang dan di depan cermin. Jadi anak-anak tuh bisa melihat. Jadi jangan ibunya di depan si dede bayinya gitu. Nanti dede bayinya nggak bisa lihat apa sih yang dilakukan di giginya gitu. Jadi ibunya berada di belakang anaknya, terus ngadep ke cermin, anaknya bisa lihat gitu.
Kemudian, nah pada usia 13 sampai 24 bulan ini kita bisa memperkenalkan pasta gigi berfluoride. Jadi anak-anak usia setahun ke atas ini biasanya kan sudah refleks untuk melepeh ya kalau bahasa Jawa membuang air liurnya keluar itu sudah bisa gitu. Kalau di bawah 1 tahun tuh belum bisa, makanya kita tidak sarankan menggunakan pasta gigi berfluoride. Iya. Kemudian, nah pasta gigi juga ini contohnya seukuran sebutir kacang hijau ya, jadi sedikit aja nih untuk memperkenalkan nih. Jadi supaya tidak terlalu banyak, dan kalau misalnya ada yang tertelan itu tidak terlalu. Jadi anak-anak juga mulai dibiasakan untuk menyikat gigi malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Selanjutnya, biasakan anak untuk memakan makanan makanan ringan yang sehat ya, seperti buah segar, sayur-sayuran segar gitu. Hindari makanan-makanan yang manis, lengket, dan yang memicu untuk terjadinya karies atau gigi berlubang. Selanjutnya, untuk perawatan usia 2 tahun pada anak-anak. Nah, ini sudah bisa nih anak-anak kalau tadi diajarkan oleh orang tuanya, selanjutnya anak-anak dibiarkan untuk menyikat gigi sendiri. Nah, pada usia 2 tahun ini biasanya motoriknya sudah lebih baik lagi ya. Jadi sikat gigi itu sudah tidak menyodok-nyodok lagi ke mulut gitu. Jadi sudah bisa mengontrol dan orang tua mengawasi. Kemudian sikat gigi yang digunakan adalah ujung yang kecil, kemudian bulu sikatnya yang lembut. Dan gunakan pasta gigi berfluoride. Nah ini sama ya, nggak perlu terlalu banyak sebenarnya, jadi lebih kepada teknik cara menyikat gigi. Kemudian biasakan anak sama nih menyikat gigi juga 2 kali sehari, terus lakukan dengan cara yang menyenangkan, dan sama nih, jangan lupa untuk periksakan kondisi gigi anak secara teratur 6 bulan sekali. Jadi kita bisa deteksi dini kalau misalnya terdapat karies atau gigi berlubang. Kalau misalnya kita bisa deteksi lebih awal, jadi penanganannya tidak terlalu sulit gitu. Jadi biasanya kita ditambah atau sesuai dengan kondisi kerusakan yang dialami oleh si bayi ya. Kemudian makan makanan yang baik untuk gigi. Terus kalau misalnya memang makan manis, dianjurkan untuk berkumur setelah makan makanan yang manis. Selanjutnya itu tadi cara perawatan pada gigi balita ya sampai usia 2 tahun. Kemudian sekarang ini kita beralih kepada kondisi gigi ibu hamil. Nah ini kan bisa dilihat ya di slide, sebenarnya apa sih yang terjadi pada gigi dan mulut pada kondisi pada ibu yang sedang hamil. Kondisi ibu hamil ini pertama ini kadang-kadang karena ibu sedang hamil, apalagi di trimester pertama itu malas untuk sikat gigi gitu ya, malas sikat gigi. Kemudian pada trimester pertama juga kadang-kadang mual, terus apalagi tuh di awal-awal tuh kondisi hormonnya kan sedang terjadi perubahan ya, jadi sensitif dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya muntah juga ya di pagi hari ya, muntah. Nah kalau misalnya muntah nanti di skema itu bisa kita lihat nih, kalau misalnya dia sering muntah nanti kondisi di mulut itu asam. Nah kondisi asam ini nantinya akan mempengaruhi pada gigi ya. Kalau misalnya gigi itu dalam kondisi asam, nanti lapisan emalnya akan lebih mudah rusak seperti itu. Kemudian nah ini kalau misalnya malas sikat gigi yang ke atas itu ya panahnya, kalau misalnya malas sikat gigi akhirnya akan terjadi pembentukan plak. Nah pembentukan plak, terus kondisi yang asam, ini semua nantinya akan mempengaruhi kondisi kesehatan gigi dan mulut. Di sini disebutkan mempengaruhi mikrobiom. Mikrobiom itu bakteri yang ada di dalam mulut ya. Jadi di mulut kan ada bakteri baik, ada bakteri sehat. Nah kalau ada bakteri baik, ada bakteri jahat maksudnya. Jadi kalau misalnya
bakterinya ini tidak terkontrol, akhirnya bisa mengakibatkan gangguan pada gigi dan mulut. Itu karang gigi. Bisa juga pada ibu hamil ini terjadi gingivitis, radang gusi ya, yang paling sering juga dikeluhkan. Ini radang gusinya juga bisa karena kondisi gigi dan mulut ibu hamil, bisa juga gingivitis karena memang kondisi kehamilan karena perubahan hormon, yaitu gingivitis gravidarum. Nah, pada kondisi-kondisi ini bisa mempengaruhi sampai ke ini ya, kalau misalnya ibu hamil ya, jadi kita bisa lihat gingivitis tadi bisa mengalami terjadinya periodontitis, kemudian dari periodontitis ini bisa memicu terjadinya preeklamsi dengan kehamilan. Kemudian kalau misalnya pasien itu mengalami preeklamsi, kan ada risiko perdarahan yang nantinya bisa berakhir kepada kondisi kematian gitu. Nah, itu bisa sampai ke sana gitu. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada gangguan juga misalnya di karang gigi, kita bisa lihat juga tuh karies gigi nanti bisa terjadi, memicu terjadinya endokarditis ya. Jadi bakterinya ini jalan-jalan sampai ke jantung gitu ya, sampai mempengaruhi kondisi jantung dari si ibu. Kemudian karies gigi ini juga memicu terjadinya early childhood karies. Jadi anak-anak lebih mudah mengalami karies pada ibu-ibu yang mengalami karies gigi juga gitu. Dan selanjutnya kalau misalnya anak-anak ini mengalami karies, nah biasanya pengaruhnya nanti ke pola makan ya, makannya jadi sulit karena giginya sering sakit dan lain sebagainya, akhirnya pengaruhnya ke stunting bisa juga. Kemudian tadi juga periodontitis di atas ini bisa juga mengakibatkan selain preeklamsi tadi ada kelahiran prematur juga, dan bisa juga berat bayi lahir atau BBLR ya. Nah, itu juga nanti pengaruhnya ke stunting juga. Jadi mungkin sekilas itu ya yang kondisi ibu hamil ini, kondisi gigi pada ibu hamil seperti ini, dan pengaruhnya nanti, efeknya nanti bisa berakibat sampai ke yang fatal ya, seperti itu. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu benar-benar harus diperhatikan oleh ibu hamil gitu. Dan saat ini pun beberapa kali rujukan itu ada yang ibu-ibu hamil yang mengalami gangguan pada saat hamil dan mengalami gangguan di gigi dan mulutnya. Jadi sampai bahkan ada yang bengkak sampai ke pipi dan bagian mata atas gitu. Ya. Jadi jangan tunggu sakit ya bunda-bunda yang sedang hamil. Kalau bisa memang yang saat ini bunda-bunda yang sedang merencanakan kehamilan, kalau bisa sudah memeriksakan kondisi gigi dan mulutnya. Jadi jika ada karies, jika ada karang gigi, itu semua bisa ditreatment atau dirawat sebelum bunda merencanakan untuk kehamilan. Jadi kesehatan gigi ini ibarat di sini sebutnya ibarat kita punya telur ya. Jadi kalau misalnya harus benar-benar dijaga. Soalnya kalau pecah itu, begitu pecah itu akan sulit diperbaiki ya. Jadi gigi itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah berlubang ya sudah, dia nggak bisa balik lagi gitu. Jadi mau nggak mau harus ditambal. Kemudian nah ini ya, jadi kehamilan itu sebenarnya hal yang sehat gitu ya. Karenanya kehamilan itu nggak seharusnya menimbulkan penyakit pada rongga mulut. Tapi kehamilan ini menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan resiko terjadinya masalah pada gigi dan mulut. Nah, apa saja perubahannya? Nah, berikut ya. Jadi perubahan di rongga mulut pada ibu hamil. Nah, ini yang pertama bisa terjadi pembesaran gusi ya. Jadi gusinya itu mengalami ukurannya lebih besar ya. Kemudian gusinya meradang. Terus bisa juga terjadi granuloma pada jaringan. Terus perubahan keasaman air liur. Nah, ini tadi ya, karena ibu hamil kan mual, muntah, jadi kondisi mulutnya lebih asam. Kemudian bisa juga gigi goyang. Biasanya ini karena ada periodontitis ya, jadi giginya mengalami kegoyangan. Kemudian bisa juga pigmentasi pada wajah. Nah, itu tadi
perubahan-perubahan di rongga mulut yang bisa terjadi pada masa kehamilan. Tapi tidak semua mengalami ini sih dokter, ya, jadi individual ini untuk keluhan-keluhan seperti ini. Tapi hal-hal ini yang mungkin bisa terjadi pada bunda-bunda yang sedang hamil. Gitu. Kemudian dampaknya apa sih? Nah ini ya, jadi ada dampak penyakit periodontitis pada ibu hamil. Jadi kalau gingivitis itu tadi kelainannya di gusi, kalau periodontitis ini lebih dalam lagi ke tulangnya gitu. Nah, ini pertama berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ibu hamil dengan periodontitis ini berisiko 80% melahirkan prematur. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ibu hamil dengan periodontitis ini juga beresiko 70% melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dari normal atau BBLR ya, lahirnya rendah beratnya. Kemudian yang ketiga, ibu hamil dengan periodontitis ini beresiko terjadi tekanan darah tinggi 2,2 kali lebih besar. Nah, jadi yang tadi memicu preeklamsi tadi dok, ya betul. Kemudian yang keempat, ibu hamil dengan periodontitis ini beresiko 3,4 kali lebih tinggi terjadinya BBLR dibandingkan ibu hamil tanpa periodontitis. Ya. Dan selanjutnya, nah kalau misalnya ibunya sehat, insya Allah anaknya pun akan sehat nih. Jadi pada penelitian, ada penelitian yang telah dilakukan pada ibu dan anak, lumayan banyak, yang menunjukkan bahwa anak yang ibunya menderita karies, ini beresiko 6 kali lipat terkena penyakit early childhood karies dibanding dengan anak yang ibunya bebas dari penyakit karies. Gitu. Lanjut, nah, apa sih yang perawatan rongga mulut pada masa kehamilan? Nah ini bisa dilakukan kumur air garam jika ada iritasi gusi, kemudian makan makanan bergizi seimbang, dan sikat gigi 2 kali sehari, ini wajib ya sikat gigi, pokoknya ini harus dijadikan kebiasaan, pokoknya ini sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian oleskan triplak untuk kontrol plak. Ini triplak ini sejenis cairan yang berwarna merah, jadi untuk deteksi kalau ada plak. Jadi kadang-kadang ini bagus juga nih kalau misalnya kita selesai sikat gigi, kita oleskan triplak, kita bisa lihat nih kita sebenarnya sikat giginya udah bersih atau belum. Nah itu bisa kita deteksi nih dengan pemakaian triplak. Kemudian bisa juga pemberian oles vitamin, toothmousse minimal 2 kali sehari, kemudian ganti sikat gigi sebulan sekali di sini bahkan ya disarankan, tapi bisa juga dilihat dari kondisi bulunya, kalau misalnya memang sudah mekar itu harus diganti karena sudah tidak efektif lagi membersihkan plak. Jadi ibaratnya tuh kayak sapu gitu, sapu kalau misalnya sudah lebar gitu kan dia udah susah mau bersihin debu di rumah, nah, ibaratnya kayak gitu deh. Kemudian nah ini periksa ke dokter gigi. Jadi itu tadi ya, kalau bisa sebelum merencanakan kehamilan udah periksa dulu deh ke dokter gigi, bersihkan plaknya, kalau ada gigi berlubang ditambal dulu gitu. Jadi kita menjalani kehamilan tuh, kita ibu-ibu mungkin ya bunda-bunda yang ingin merencanakan kehamilan tuh bisa menjalani kehamilannya dengan happy, dengan bahagia gitu. Kemudian lanjut pada, nah ini untuk trimester pertama ini yang perlu diperhatikan ini pada saat awal-awal kehamilan 3 bulan pertama ini terjadi masa organogenesis, jadi pembentukan organ-organ ya, betul. Nah pada trimester pertama ini kita tidak rekomendasikan penggunaan obat-obatan, jadi harus hati-hati ya bunda-bunda di trimester pertama ini. Jadi karena ada pembentukan organ tubuh janin, disarankan tidak dilakukan prosedur gigi kecuali yang darurat ya. Kalau misalnya memang tidak darurat ini kita tidak sarankan. Jadi takutnya pada masa ini meningkatkan resiko abortus spontan dan resiko timbulnya cacat bawaan akibat obat-obatan yang digunakan, disebut efek teratogen.
gitu. Kemudian ibu hamil harus diedukasi mengenai perubahan yang terjadi di rongga mulut dan harus meningkatkan kebersihan mulut. Yang seperti tadi sudah saya sampaikan itu ya, ada beberapa perubahan-perubahan yang bakal terjadi di rongga mulut pada ibu hamil. Nah, makanya penting untuk meningkatkan kebersihan mulut, terutama di trimester pertama, karena yang mual tadi ya, asam, mual, terus takutnya kalau misalnya ada males juga tadi ya, jadi takutnya kalau misalnya seperti itu, nah ini bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut si ibu. Kemudian kita juga bisa berikan instruksi cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, dan tindakan yang diperbolehkan hanya pencegahan berkaitan dengan kelainan periodontal dan tindakan darurat. Ini ya kalau darurat ya mau nggak mau harus segera ditangani ya ibunya. Kemudian hindari melakukan ronsen foto. Nah, ini juga. Jadi ibu-ibu harus aware ya. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau sedang hamil kemudian ada masalah di gigi, terus kita dirujuk untuk foto ronsen, kita foto ronsen gitu. Nah, ini harus hati-hati. Terutama untuk foto ronsen berulang ya, kalau misalnya memang dosisnya di foto ronsen gigi itu sebenarnya dosisnya kecil aja sih dok, tapi ya itu harus tetap hati-hati karena Jangan ya remeh ya dok. betul, karena radiasi ini bisa mempengaruhi, apalagi di trimester pertama ada sedang terjadi organogenesis. Ya. Kemudian di trimester kedua, nah di trimester kedua ini biasanya yang sudah mulai aman nih dok, jadi organogenesis kan sudah selesai. Jadi pada trimester kedua prosedur perawatan gigi dan mulut itu sudah bisa dilakukan, sudah aman lah untuk dikerjakan gitu. Pencabutan di sini ada pencabutan, penambalan itu sudah bisa. Dengan untuk pencabutan pun ada pemilihan obat anestesi yang memang aman untuk ibu hamil gitu. Kemudian tetap ya harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah ini tadi ya, aman untuk dilakukan pembersihan karang gigi, aman untuk dilakukan penambalan gigi, tapi ini harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut dan harus dilakukan pengendalian penyakit dari kasus yang aktif. Lanjut ke trimester ketiga, nah ini biasanya bunda udah mulai persiapan untuk proses persalinan. Kalau trimester ketiga ini ronsen bisa dilakukan di trimester ketiga, tapi hanya yang diperlukan aja. Jadi kalau misalnya memang bisa ditunda, lebih baik sih ditunda aja. Biasanya ibu hamil pun kalau misalnya ronsen nanti akan menggunakan apron untuk melindungi janinnya dalam kandungannya. Tapi tadi ya, jadi untuk kondisi-kondisi yang memang sangat diperlukan gitu. Kalau misalnya memang tidak diperlukan, lebih baik sih ditunda aja. Kemudian prosedur untuk kedokteran gigi ini juga bisa dilakukan, tapi sampai ke pertengahan trimester ketiga. Jadi kalau sudah pertengahan trimester ketiga dan selanjutnya, kalau bisa sudah mulai di stop lagi nih, karena untuk persiapan ke persalinan. Dan posisi ibu hamil pun pada saat ke dokter gigi ini juga harus disesuaikan gitu ya, karena jika posisinya berebah gitu ya, terlentang gitu ya, takutnya nanti ada arteri yang tertekan gitu. Jadi itu makanya nanti biasanya kita pakai pengganjal di sebelah kiri pasien ya, tadi ya, mengganjal pakai selimut atau bantal yang kecil gitu. Kemudian instruksi untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut juga tetap, dan ini pada trimester ketiga juga aman dilakukan scaling, polishing sampai ke kuretase juga diperlukan. Kemudian penyakit rongga mulut aktif ini sama yang harus dikendalikan juga. Nah itu dokter, jadi dari balita sampai ke ibu-ibu yang hamil sampai ke trimester ketiga. Itu mungkin yang ilmu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dokter Gigi Nolista. Iya. Jadi intinya ini tidak boleh dianggap remeh ya dok ya. Betul. Apalagi pada ibu hamil. Iya. Soalnya karena misalnya masalah gigi bisa mengakibatkan seperti preeklamsi, terus juga masalah pada bayi bisa jadi stunting. Betul. Mungkin saya simpulkan sedikit dulu dok dari apa yang Pian sebutkan tadi. Siap. Jadi pada anak dulu
terutama. Jadi biasanya pada anak biasanya muncul gigi itu pada usia 6 bulan sampai 8 bulan. Bisa juga sampai 12 bulan tergantung dari individunya. Iya. Nah, untuk 6 bulan pertama biasanya kita itu menggunakan kasa aja dulu ya, Dok ya. Betul, kasa Soalnya yang dibasahi air kasa hangat. yang dibasahi air hangat. Soalnya takutnya kalau misalnya menggunakan sikat gigi, biasanya ada fluorinnya. Kalau misalnya menggunakan pasta gigi bisa tertelan. Ya. Soalnya refleks menelannya masih kurang bagus. Betul. Nah, selanjutnya kalau misalnya giginya masih biasanya tumbuh gigi kan gatel, jadi bisa digunakan air dingin tadi ya. Sesuatu dimasukkan ke air dingin. Filter yang bisa dimasukkan ke kulkas atau disiram air dingin. Jadi kalau dingin itu lebih enak tuh. Jadi lebih enak supaya nggak terlalu gatel juga. Ya, betul. Terus untuk memeriksakan kesehatan gigi bayi selama 6 bulan tadi ya, Dok ya? Ya, setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Lalu pada usia 12 bulan sudah bisa menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi, tapi cuma sebesar biji kacang hijau. Ya. Terus melakukan sikat giginya juga harus di depan cermin supaya anaknya bisa tahu dan juga sekaligus belajar bagaimana sikat gigi, apa yang dilakukan terhadap giginya. Betul. Gitu. Dan juga jangan lupa tetap memeriksakan gigi 6 bulan sekali untuk menghindari adanya karies atau plak. Jadi kalau misalnya ada, kita bisa kontrol sebelum dia rusak. Betul sekali. Selanjutnya untuk ibu hamil, ya jadi ibu hamil ini ada kompleks, biasanya pada trimester pertama biasanya ada perubahan hormonal, mengakibatkan muntah, morning sickness. Nah, terus bisa mengakibatkan mulutnya itu jadi asam. Kalau misalnya mulutnya asam, bisa membuat kesehatan gigi dan mulut terganggu. Nah, bisa menyebabkan periodontitis, bisa menyebabkan karies, sehingga bisa menjadi masalah ke depannya. Bisa jadi terjadinya preeklamsi, bisa juga terjadinya perdarahan tadi. Terus untuk pada bayi bisa early childhood karies tadi, Dok ya. Betul. Terus bisa mengakibatkan kemudian jadi stunting itu. Mungkin penjelasan yang sudah sangat baik dan juga sangat lengkap tadi dari Dokter Gigi Nolista Indarasid, spesialis ortodonsi. Mungkin pada teman-teman dari YouTube, Instagram, ataupun di Zoom, kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Jadi ulun tanyakan dulu nih, Dok, kemarin kita sudah buka di link deskripsi yang di kemarin yang ada linknya. Oh iya. Bisa melakukan pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari partisipan kita. Mungkin yang pertama nih, Dok, dari Asna AM Cup. Jadi apakah penyebab gigi anak balita itu keropos atau biasa kita jumpai hitam-hitam pada gigi yang sering terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun? Oh Ini tuh, iya. Dok. Jadi keropos ini ya biasanya ya keropos ini ya karies itu ya tadi ya yang sudah saya jelaskan, atau bahasa awamnya itu ya gigi berlubang. Nah kalau misalnya apa tadi penyebabnya ya? Penyebabnya itu tadi yang paling sering itu karena minum susu dari botol. Nah, kadang-kadang bayi itu diminum susu dari botol kemudian sampai terbawa tidur. Padahal kan di susu itu kan ada kandungan glukosanya ya. Kalau misalnya terendam, jadi ibaratnya tuh gigi itu terendam di dalam air gula gitu ya. Jadinya kondisi gigi otomatis akan menurun, jadi kondisi emailnya gitu ya, jadi akan mengalami keropos dan akhirnya warnanya menjadi kehitaman tadi. Jadi kurang lebih penyebabnya seperti itu. Dan bisa juga anak-anak ini kan karena sering suka makanan manis gitu kan. Nah ini juga kalau misalnya memang tidak dibiasakan untuk membersihkan gigi dan mulut, sikat gigi 2 kali sehari tadi, nah ini bisa menyebabkan gigi keropos tadi. Biasanya ini nggak langsung keropos ya, biasanya di awal itu Bunda kalau misalnya sudah melihat ada namanya white spot atau putih yang putih apa ya, putih doh itu yang di gigi itu. Kalau gigi kan dia mengkilat ya dokter ya, tapi kalau misalnya dia udah mulai warna putih itu, nah itu sudah mulai sebenarnya tanda-tanda awal terjadinya karies atau gigi berlubang. Nah sebenarnya bunda-bunda harus mulai aware tuh kalau misalnya kondisi anak seperti itu. Jadi pada kondisi white spot ini kita sebenarnya bisa terapi sebelum terjadinya karies atau gigi berlubang. Jadi kita bisa berikan yang namanya vitamin pada gigi atau di pasaran itu namanya Tutmos. Itu bisa kita sapukan ke gigi anak. Nah, untuk menghindari kerusakan ini berlanjut menjadi gigi berlubang. Kalau misalnya white spot itu masih bisa kita jaga. Tapi kalau misalnya sudah gigi berlubang, nah itu tadi yang seperti telur tadi itu dok. Jadi agak sulit untuk kita perbaiki. Ya, terima kasih dok pertanyaannya. Pertanyaan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sama kami juga kemarin. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marhamah Amkep. Jadi apakah kalsium itu bisa dikonsumsi sejak awal kehamilan untuk membantu mungkin
kesehatan gigi dan mulutnya? Oh iya, jadi kalsium ini memang sangat diperlukan untuk kesehatan pembentukan tulang. Kalau ibu hamil itu kan biasanya diberikan kalsium ya sama dokternya. Tapi pertanyaan ini apakah bisa nih dari awal kehamilan? Nanti biasanya bisa dikonsultasikan ke dokter OB-nya. Cuma untuk kebutuhan kalsium bagi ibu hamil biasanya di trimester pertama ini karena masih awal dan masih kecil kandungannya ya. Biasanya kebutuhan kalsium itu sudah bisa diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Apalagi kalau ibu hamil ini biasanya minum susu. Nah, biasanya sih sudah tercover dari sana. Biasanya dokter-dokter OB/GYN ini akan memberikan suplemen kalsium itu pada usia kehamilan 3 bulan ke atas gitu. Tapi balik lagi ini biasanya kebutuhan kalsium ini individual nih dok. Jadi baiknya sih kalau misalnya memang Bunda ingin mengkonsumsi kalsium nanti bisa konsultasikan lagi dengan dokter kandungan supaya lebih tepat. Apakah memang mulai dari awal kehamilan itu sudah membutuhkan asupan kalsium dalam bentuk suplemen. Jadi biasanya sih dengan makanan-makanan sebenarnya sudah tercukupi di trimester pertama. Terima kasih dok, jawabannya sudah sangat lengkap tadi ya. Iya. Ya, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Sri Fitriani. Izin bertanya dokter, apakah berpengaruh pada kehamilan apabila gigi dicabut atau ditambal? Juga apabila sering dibersihkan karang giginya, apakah berdampak kurang baik mungkin pada giginya kemudian? Jadi tadi ya kalau misalnya bunda-bunda sedang hamil untuk perawatan gigi dan mulut yang aman itu biasanya di trimester kedua tuh sudah mulai bisa dilakukan semua tindakan mulai dari penambalan dan pencabutan tadi dokter ya. Pencabutan juga itu bisa, tapi nanti dokter akan memilih untuk pencabutan nih dokter akan memilih obat anestesi yang memang aman untuk ibu hamil gitu, yang tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap janin. Kemudian apa tadi pembersihan karang gigi ya, pembersihan karang gigi ya. Kalau pembersihan karang gigi ini biasanya memang sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya memang pasien sudah merasa, karena pembentukan karang gigi ini biasanya berbeda-beda masing-masing pasien. Ada yang cepat pembentukan, ada yang lambat. Kalau misalnya memang sudah terlihat ada pembentukan karang gigi, sebaiknya segera dibersihkan. Jadi alat pembersihan karang gigi ini sebenarnya dia dari getaran atau ultrasonic scaler. Ini sebenarnya sih aman aja, cuma kadang-kadang getarannya ini takutnya mempengaruhi lapisan dari email gigi gitu. Jadi kita lakukan pembersihan karang gigi itu sesuai dengan kondisi, apakah sudah terjadi pembentukan karang gigi atau tidak. Kalau misalnya memang sudah terjadi pembentukan karang gigi, tidak melihat waktu lagi, ya sebaiknya segera dibersihkan. Karena karang gigi ini bisa mempengaruhi kesehatan tulang yang menyangga gigi. Terima kasih dok. Jadi tadi sudah ada 13 pertanyaan, kurang lebih sama-sama aja dan sudah terjawab pada jawaban yang tadi dok. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube, mungkin dari Putri Almahira. Jadi dok katanya mau bertanya bagaimana cara mengatasi pada anak gigi umur 12 tahun nih dok, gigi taringnya tidak tumbuh, sudah di ronsen juga tidak ada bibit giginya. Ya, kira-kira bagaimana mungkin dok? Ini apa yang mengatasi gigi taringnya tidak ada ya. Oke, jadi kalau misalnya memang ada pada beberapa anak itu ada yang tidak ada benih giginya gitu. Ada beberapa kasus memang tidak ada benih giginya. Nah, kalau misalnya ini sudah di foto ronsen juga ya, berarti sudah kelihatan ya apakah ada gigi. Kalau memang tidak ada giginya ya ini memang belum dapat jatahnya. Memang dari awal sudah nggak ada giginya. Nah, untuk perawatan selanjutnya mungkin lebih ke estetika dari pasien ya. Jadi kalau misalnya memang menginginkan, nanti bisa dibuatkan gigi tiruan. Gigi tiruan itu macam-macam. Ya betul. Gigi tiruannya mulai dari implan bisa, mulai dari gigi tiruan jembatan juga bisa gitu. Jadi untuk mengatasi masalah estetikanya. Tapi bisa dilihat lagi sih kalau misalnya di giginya ini
ada ruangan atau tidak. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan. Bisa juga gigi di belakangnya yang menggantikan kalau misalnya memang tidak kelihatan ompong ya. Jadi biasanya kan kalau giginya tidak tumbuh karena ada space-nya, biasanya kelihatan ompong. Nah, itu bisa digantikan dengan gigi tiruan. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan ompong, gigi belakangnya biasanya akan mengisi. Nah, itu bisa menjadi pengganti. Cuma memang dari segi bentuknya memang agak sedikit berbeda. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silahkan cek juga ke dokter gigi aja ya. Nah, betul. Mungkin ada lagi nih dari Soraya Ayah. Berapakah takaran yang aman untuk penggunaan fluoride pada anak usia di bawah 2 tahun? Terus kalau misalnya anak menolak untuk dibersihkan bagaimana, Dok? Ini ya, malah dibersihkan ya. Uh, Kalau untuk takaran pastinya, aduh saya agak lupa ini untuk takaran pastinya untuk kandungan fluornya ya. Cuma intinya di bawah tadi ya, kalau misalnya memang dia masih di bawah 1 tahun tadi, itu sebaiknya kita memilih pasta gigi yang tidak mengandung fluor dulu gitu. Masing-masing pasta gigi itu macam-macam juga ininya kadar fluornya, kadar ppm-nya itu. Nah, supaya lebih aman, lebih baik kita memilih pasta gigi yang tidak mengandung fluor dulu buat anak-anak yang refleks melepehnya atau mengeluarkan air limbah yang belum baik gitu. Jadi kita hindari. Kemudian untuk asupan yang kebutuhan pasta ya, pemakaian pasta gigi tadi sedikit dulu, seperti tadi kan hanya sebiji kacang hijau, jadi sedikit dulu untuk pengenalan saja. Dan supaya kita menjaga fluor itu tidak banyak tertelan ke anak-anak gitu, karena kalau misalnya penumpukan fluor lumayan banyak itu juga bisa mengakibatkan fluorosis, jadi gigi pasien itu, gigi anak tuh jadi tampak putih-putih, bercak putih-putih juga, itu juga bisa jadi akibat dari kelebihan fluor. Jadi kekurangan nggak baik, kelebihan juga nggak baik, jadi yang pas-pas saja gitu. Kemudian apa tadi kalau misalnya nggak mau dibersihkan ya? Iya. Nah, itu dia yang agak sulit nih. Kayaknya Jadi semua anak kayak semua gitu anak ya. kayak gitu. Jadi nanti di awal tadi itu kita bisa ajarkan untuk di depan cermin pasien bisa lihat giginya tuh dibersihkan. Sama mungkin kita bisa bantu nih anak-anak yang usia 2 tahun biasanya kan sudah mulai diceritakan tuh, Dok. Nah, jadi nanti kita bisa beli buku yang isinya tentang kartun atau apa gitu yang bercerita tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita bisa lewat cerita juga memberi pemahaman ke anak-anak yang masih 2 tahun ini. Jadi kan dia tahu nih, oh nanti kalau saya nggak sikat gigi nanti ada kuman kayak gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan visualisasi dengan buku-buku cerita tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke, terima kasih, Dok. Jawabannya cukup lengkap, sudah sangat Iya. lengkap. Ini dari Instagram atau yang lainnya ada pertanyaan mungkin? Memang kalau anak-anak ini agak ribet, agak susah nih untuk penanganannya, apalagi kalau mamahnya sendiri. Biasanya Anaknya emang udah anaknya udah ngelawan kalau ke orang tuanya sendiri kan. iya, iya. Nanti kalau misalnya buat anak-anak bisa juga nih sudah mulai dikenalkan tadi ke dokter gigi, jadi anak-anak tuh nggak takut ke dokter gigi. Nanti kalau di awal-awal mungkin kebutuhan ke dokter giginya itu sebenarnya belum terlalu, tapi nanti pada saat pergantian gigi itu, Dok, biasanya mau nggak mau harus ke dokter gigi nih. Nah, pada saat memang waktunya harus ke dokter gigi, anak-anak sudah nggak takut lagi. Terus orang tua juga di rumah jangan sering nakut-nakutin anak ya dengan nanti kalau ke dokter gigi disuntik. Nah, itu juga jangan, padahal dokter-dokter di Anissa ini kan baik-baik semua ya. Sama aja sebenarnya, Dok. Dokter umum, dokter gigi biasanya Nah, yang sering didokterin betul. gitu, jadi orang takut duluan. Iya, Saya kan makanya. nggak boleh gitu. Betul. Jadi anak-anak jangan didokterin, kalau ke dokter gigi tuh nanti disuntik gitu. Jadi akhirnya anak-anak jadi takut gitu ke dokter gigi. Gitu. Jadi caranya yaitu dengan pengenalan ke anak-anak sejak dini gitu. Jadi sudah terbiasa gitu. Jadi kalau anak-anak memang yang masih kecil itu, dan anak-anak yang pertama kali ke dokter gigi itu biasanya kita tidak lakukan treatment dulu sih, biasanya tergantung melihat kondisi anaknya. Kalau misalnya memang anaknya pemberani, bisa tuh kita mulai dengan penampilan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya penakut, biasanya kita perkenalan alat dulu kondisi, terus kita bunyikan burnya, jadi dia bisa dengar tuh bunyi bur tuh seperti apa gitu, jadi nggak takut gitu. Ya, terima kasih, Dok. Ini ada lagi Iya. pertanyaan selanjutnya dari Eva Damayanti. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya.
Jika gigi anak sudah keropos, penanganannya mungkin seperti apa? Apakah ada pengobatan biar tidak tambah parah? Terima kasih. Oh iya, siap. Jadi kalau misalnya gigi keropos ini tergantung usia anak ya. Tadi yang pakai toothmousse atau CPP APTN itu juga bisa membantu nih untuk mengendalikan karies gigi yang bertambah besar. Tapi kalau misalnya memang sudah berlubang, nah ini perlu penambalan dokter, mau nggak mau. Jadi apalagi kan makanan tuh harus terus diberikan kepada anak ya, pasti di dalam mulut tuh masuk makanan. Kalau misalnya makanan tersisa juga nanti ada bakteri penyebab karies itu juga pasti bekerja di sana gitu. Jadi kalau misalnya sudah berlubang, biasanya makanan akan lebih mudah nempel ke sana kan. Nah ini kalau misalnya menempel ke sana, kalau tidak diapa-apakan, itu akan berlanjut terus kerusakannya. Akhirnya sering tuh anak-anak yang gigis habis kan gigi depannya tuh. Nah itu juga sampai menyebabkan seperti itu. Nah untuk menghindari seperti itu kita bisa lakukan penambalan. Tapi nanti kita lihat usia anak juga, makanya anak-anak kalau bisa sudah mulai diajak ke dokter gigi sejak awal, jadi sudah mulai terbiasa tadi dok ya, jadi nggak takut lagi ke dokter gigi. Nah ini kita bisa lakukan penambalan, biasanya tuh dimulai di usia 2 tahun memang untuk penambalan di awal-awal biasanya untuk karena ada bur ya, kalau kita penambalan biasanya kita bersihkan dulu dengan alat bur itu kan berputar dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nah itu takutnya kalau misalnya anaknya belum bisa diberi pemahaman bergerak dan lain sebagainya, itu takutnya mengiritasi ya. Maksudnya bunyinya tuh bisa ke gusi dan sebagainya kalau belum bisa terkontrol gitu. Kalau 2 tahun itu udah lumayan tuh, kita udah bisa beri penjelasan nanti jangan gerak ya jangan gerak ya, sebentar ya, buka mulut dulu ya. Nah itu diberikan instruksi sederhana tuh sudah mau mengikuti gitu. Nah gitu, jadi kalau misalnya ada yang berlubang memang harus segera ditambal. Dan itu tadi ya, makanya kita deteksinya di 6 bulan itu. Jadi kalau misalnya masih white spot itu kita masih bisa terapi pemberian dengan vitamin buat giginya. Oke, terima kasih dok. Tanya selanjutnya nih dari Fadil Arasid Gani. Oh iya. Assalamualaikum. Berarti apakah aman cabut gigi pada ibu hamil ya dok? Oh ini Terima tadi kasih. ya. Sudah dijawab juga tadi ya. Sudah dijawab juga ya. Jadi itu tadi pencabutan pada ibu hamil yang aman itu di trimester kedua, 3 sampai 6 bulan dengan nanti pemilihan obat anestesinya yang aman untuk ibu hamil. Insya Allah bisa. Untuk kondisi yang benar-benar harus dilakukan pencabutan, berarti akan kita treatment untuk pencabutan. Seperti itu dok. Ya, berarti terima kasih dokter Gigi Nolista. Mungkin Ya, kita sama-sama sudahi dok. untuk obrolan Jendela Anissa pada pagi hari ini. Oh sudah habis waktunya dok. Sudah habis waktunya, sudah sejam dok. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja. Kita ketemu lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.